Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi penanaman dana bank. Kelompok kami terdiri dari Haira Gandes Raihani, Lala Aprinda Rejaya, San Ayu Putumpun Mutiara Mahardika, dan saya sendiri Jalianti Aulia Putri. Simak ya teman-teman semua. Nah teman-teman, sekarang ada daftar isi. Daftar isi dapat yang pertama ada kas bank, giro BI, giro di bank lain, kredit yang diberikan, pembelian surat berharga bank. Nah, sebelum kita masuk ke kas bank, giro BI, giro di bank lain, dan lain-lainnya, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih penanaman dana bank itu? Nah, pendanaan adalah upaya memperoleh serta mengelola dana baik berupa modal utama maupun tambahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek, program, atau portofolio dalam dunia perbankan. Penanaman dana berarti aktivitas menempatkan dana pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah itu kita masuk ke materi yang pertama, kas bank. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas termasuk dalam mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Nah, perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukaan deposito, pembayaran deposito, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan yang terakhir, penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke contohnya. Aku bacain dulu ya. Bank JAP Bogor mengirimkan uang secara fisik ke Bank JRP Depok sebesar 200 juta rupiah karena kebutuhan alat likuid di cabang tersebut. Nah, pencatatan kepada Bank JHP Bogor yaitu di debit RAK cabang Depok sebesar 200 juta dan di kredit kas sebesar 200 juta. Pencatatan pada Bank JRP Depok yaitu kas di debit sebesar 200 juta dan di kredit RAK cabang Bogor sebesar 200 juta. Nah, teman-teman, dalam contoh ini Bank JAP Bogor mengirimkan uang tunai sebesar 200 juta rupiah ke Bank JRP cabang Depok untuk kebutuhan likuiditas. Jadi ada dua sisi pencatatan nih kayak yang tadi aku sebutkan. Yang pertama itu di cabang Bogor, karena kas fisiknya berkurang, maka kas dicatat di sisi kredit. Sebagai gantinya muncul catatan piutang antar kantor, yaitu rekening antar kantor atau RAK cabang Depok yang dicatat di debit. Nah, yang kedua di cabang Depok, kondisi terbalik nih teman-teman, kas mereka bertambah jadi dicatat di debit. Namun, mereka punya kewajiban ke cabang Bogor sehingga RAK cabang Bogor dicatat di kredit. Nah, dengan cara ini laporan antar cabang tetap seimbang. Yang keluar dari Bogor diakui sebagai utang dan yang masuk ke Depok diakui sebagai utang. Jadi, hubungan keuangan antar cabang tetap transparan dan akuntabel.
Oke, selanjutnya ada Giro BI. Giro BI adalah simpanan dalam bentuk rekening giro milik Bank Umum pada Bank Indonesia. Jadi, giro ini tidak berbunga dan dapat digunakan setiap saat untuk keperluan. Nah, untuk keperluan apa aja sih? Untuk keperluan pertama ada transaksi antar bank, kedua ada pemenuhan kewajiban giro wajib minimum, yang ketiga ada instrumen dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi, Giro BI ini bukan milik nasabah perorangan, tapi khusus untuk Bank Umum yang wajib menempatkan dananya di Bank Indonesia gitu. Nah, fungsi Giro BI ini adalah yang pertama sebagai cadangan minimum atau GWM. Cadangan minimum ini wajib dipelihara oleh Bank Umum dalam bentuk giro di BI sesuai prosedur yang tertentu dari dana pihak ketiga yaitu DPK. Nah, yang kedua ini menjamin kelancaran sistem pembayaran yang dipakai untuk transaksi antar bank seperti clearing, BI Fast, dan RTGS. Nah, yang ketiga ini ada instrumen kebijakan moneter. Nah, BI ini dapat mengatur jumlah GWM untuk mengendalikan likuiditas dan inflasi. Nah, yang keempat menjadi stabilitas sistem keuangan. Dana cadangan di BI ini mengurangi risiko gagal bayar antar bank. Nah, contohnya transaksinya saya mengambil Bank XZY ikut keliling melalui Bank Indonesia. Nah, ada cek dari nasabah Bank ABC senilai 200 juta yang disetorkan oleh nasabah ke Bank XZY. Nah, debit ini debit giro pada BI. Saldo Bank XYZ ini di Bank Indonesia bertambah karena menerima dana dari hasil clearing itu. Nah, kredit simpanan giro nasabahnya ini ada di kredit. Kenapa? Karena kewajiban Bank XYZ ini kepada nasabah bertambah. Jadi rekening nasabah di Bank XYZ ini bertambah 200 juta. Oke. Selanjutnya ada giro di bank lain. Nah, giro di bank lain ini adalah simpanan suatu bank pada bank lain dalam bentuk rekening giro yang dapat digunakan untuk keperluan transaksi perbankan, keliling, atau cadangan likuiditas. Nah, ini tuh dicatat sebagai aset lancar pada bank pemiliknya karena sewaktu-waktu dia itu bisa ditarik atau bisa digunakan. Nah, giro di bank lain ini berbeda dengan giro BI. Kalau giro BI itu kan tadi khusus di Bank Indonesia. Jadi, giro di bank lain ini biasanya terjadi karena hubungan kerespondenan antara bank atau transaksi pembayaran. Nah, selanjutnya fungsi giro di bank lain. Jadi, fungsi giro di bank lain adalah yang pertama ada fasilitasi transaksi antar bank. Jadi untuk clearing, transfer, atau juga pembayaran kewajiban. Nah, yang kedua ini menjaga likuiditas. Jadi menjaga likuiditas ini bank ini bisa menaruh dana di bank lain agar lebih fleksibel dalam transaksi hariannya. Nah, yang ketiga memperluas jaringan layanan. Jadi memperluas jaringan layanan ini digunakan oleh bank koresponden untuk melayani nasabah di wilayah berbeda. Nah, yang keempat ini untuk alat investasi jangka sangat pendek. Jadi meskipun tidak memberikan bunga besar, tapi tetap lebih aman dan liquid gitu. Nah, contoh untuk transaksinya itu pembukaan rekening giro. Bank Mandiri ini menyetor 200 juta ke rekening giro Bank Mandiri yang ada di Bank BCA. Nah, setoran nasabah Bank Mandiri Nyonya Prinda transfer 500 juta ke rekening di Bank BCA. Jadi Nyonya Prinda ini kan punya tabungan di Bank Mandiri. Dia transfer 500 juta ke rekening penerima di Bank BCA. Nah, maka tabungan Nyonya Prinda ini di Bank Mandirinya itu berkurang dan Bank Mandiri ini harus mengirimkan uang ke Bank BCA lewat giro antar bank. Jadi untuk yang setoran nasabah ini, debitnya tabungan Nyonya Prinda ini kewajiban Bank Mandiri kepada nasabah atau saldo tabungannya itu berkurang. Nah, kalau saldo giro Bank Mandiri di BCA ini juga berkurang karena dipakai untuk transfer keluar gitu. Jelaskan tentang penanaman dana dalam kredit yang diberikan. Oke, jadi kita harus pahami dulu nih arti dari kredit itu sendiri. Apa itu kredit? Kredit itu adalah pemberian pinjaman uang atau fasilitas dana dari bank kepada masyarakat atau perorangan atau perusahaan dengan perjanjian bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, beserta bunga atau imbalan lain yang sudah disepakati. Oke, berikutnya dalam dunia perbankan, salah satu kegiatan utama dalam bank yaitu adalah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit
kredit yang diberikan itu juga merupakan salah satu bentuk penanaman dana dari bank. Nah, bagi bank sendiri, kredit yang diberikan itu bukan utang, melainkan aset produktif. Karena dari kredit inilah bank itu memperoleh pendapatan berupa bunga. Nah, lalu bagi nasabah, kredit itu merupakan utang yang harus dilunasi sesuai dengan perjanjiannya, baik pokok maupun bunganya. Nah, karena itu pencatatan kredit itu sangat penting agar laporan keuangan bank bisa menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oke, jadi selanjutnya kita lihat tujuan dari penanaman dana dalam kredit. Yang pertama yaitu tentu saja untuk mencari keuntungan, karena bunga kredit adalah sumber utama pendapatan bank. Lalu yang kedua itu mengoptimalkan dana masyarakat. Nah, supaya dana yang dihimpun dari tabungan dan simpanan itu tidak menganggur, tapi bisa diputar kembali secara produktif. Nah, yang ketiga itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, contohnya itu melalui pembiayaan UKM, nah investasi maupun konsumsi. Nah, selanjutnya itu yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan. Nah, yang terakhir itu menjaga kesehatan bank dengan cara menyalurkan kredit selektif dan hati-hati. Nah, masuk ke contoh dari kredit, contoh soal kredit yang diberikan. Jadi contohnya ini, Bank XYZ itu memberikan kredit kepada PT Mahardika sebesar 500 juta rupiah dengan jangka waktunya itu selama 3 tahun dan bunga itu 12% per tahun. Nah, jadi untuk menjawabnya itu pada saat kredit diberikan jumlahnya adalah ditambah ke debit piutang kredit sebanyak 500 juta rupiah, dan ada kredit pada kas atau giro itu sebesar 500 juta rupiah. Nah, lalu untuk perhitungan bunga tahun pertamanya itu caranya itu dengan 500 juta dikali dengan 12%, yang dimana itu akan menghasilkan sebesar 60 juta. Jadi jurnal untuk pengakuannya itu adalah debit pada bunga piutang bertambah sebesar 60 juta rupiah. Nah, lalu kredit pada bunga diterima itu sebesar 60 juta rupiah. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat nih gimana kredit dicatat sebagai piutang bank dan bunga yang diperoleh itu menjadi pendapatan bank. Jadi kredit itu bukan hanya bermanfaat bagi nasabah, tapi juga bermanfaat bagi bank karena bisa menjadi sumber keuntungan utama bagi banknya itu sendiri. Surat berharga. Definisi dari surat berharga merupakan instrumen keuangan yang dapat dipindahtangankan, memiliki nilai ekonomi yang menunjukkan adanya hak kepemilikan atas klaim aset atau klaim atas pendapatan di masa depan. Surat berharga memiliki jenis seperti obligasi, saham, surat berharga, pasar uang. Lalu tujuan dari surat berharga yaitu pertama, meningkatkan pendapatan lewat bunga, dividen ataupun capital gain. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas dengan mudah dijual kembali atau dijadikan sebagai agunan. Lalu yang ketiga, diversifikasi resiko, yaitu tidak hanya bergantung pada kredit. Lalu yang keempat, menyeimbangkan portofolio seperti kombinasi investasi jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang kelima, memenuhi regulasi seperti kewajiban kepemilikan SBN. Lalu yang keenam, sebagai jaminan atau untuk transaksi antar bank sebagai fasilitas repo. Lalu kita akan masuk ke contoh kasusnya. Pada suatu hari, Bank Nusantara sedang mencari cara untuk menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya. Manajemen memutuskan untuk membeli obligasi pemerintah karena dianggap aman dan memberikan pendapatan tetap. Pada tanggal 1 Maret 2025,
Bank Nusantara membeli obligasi dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan nilai nominalnya 500 juta, harga belinya 98% dari nominal, lalu biaya administrasinya 2 juta. Maka untuk jurnal pencatatannya seperti ini. Surat berharga 492 dikredit dan kas atau bank 492 pada kredit. Lalu lanjutannya 6 bulan kemudian pada tanggal 1 September 2025, Bank Nusantara menerima pendapatan bunga dari obligasi sebesar 25 juta yang langsung ditransferkan ke rekening bank. Untuk jurnalnya, kas atau bank pada debit 25 juta dan pendapatan bunganya 25 juta pada kredit. Lanjut, pada tanggal 1 Desember 2025, Bank Nusantara menjual kembali obligasi tersebut dengan harga 495 juta. Untuk nilai investasinya yaitu 492 juta, harga jualnya 495 juta, dan selisihnya yaitu 3 juta per capital gain. Maka untuk jurnal pencatatannya yaitu kas atau bank pada debit senilai 495 juta, surat berharga 492 juta pada kredit, dan juga keuntungan investasinya sebesar 3 juta pada kredit. Oke teman-teman, tadi kan kita udah menjelaskan banyak banget nih teman-teman. Nah, gimana nih materinya? Seru gak sih tentang penanaman dana bank? Nah, selanjutnya aku mau nih jelasin kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kesimpulannya, penanaman dana bank merupakan upaya pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat agar tetap aman, likuid, dan menguntungkan. Dana dapat ditempatkan dalam bentuk kas bank, giro pada Bank Indonesia, dan giro di bank lain untuk menjaga likuiditas. Sementara kredit yang diberikan menjadi sumber pendapatan utama melalui bunga meskipun beresiko macet. Selain itu, pembelian surat berharga dilakukan untuk diversifikasi investasi, memperoleh pendapatan tambahan, serta dapat dijual kembali jika bank membutuhkan dana. Dengan demikian, seluruh bentuk penanaman dana tersebut saling melengkapi untuk mendukung prinsip utama perbankan, yaitu keamanan, likuiditas, dan profitabilitas. Nah, sekian penjelasan dari kami kelompok 7 teman-teman. Terima kasih, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.